Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan konsep dasar representasi pengetahuan. Nama saya Muhammad Kadafi dan ini rekan saya. Muhammad Rifai. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan program AI menjawab pertanyaan secara cerdas dan membuat kesimpulan tentang fakta dunia nyata. Representasi pengetahuan mengacu pada representasi informasi tentang dunia dengan cara yang dapat dipahami dan digunakan oleh sistem komputer untuk untuk memecahkan masalah kehidupan nyata atau menangani tugas kehidupan nyata. Representasi pengetahuan dalam AI berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dapat direpresentasikan secara simbiosis dan dimanipulasi secara otomatis oleh program penalaran. Misalnya, perangkat lunak AI dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas rumit seperti mendiagnosis kondisi medis hanya jika pengetahuan yang relevan bagi sistem AI sebagaimana diperlukan. Ada dua konsep utama dalam representasi pengetahuan. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan mengacu pada fakta mengetahui sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran yang membuat agen aplikasi AI secara chatbot familiar. Dalam kecerdasan buatan, sebuah mesin akan melakukan tindakan ter terten berdasarkan kondisi tertentu hanya jika ia telah memperoleh pengalaman dari masa lalu. Dua, representasi. Representasi mengacu pada proses mempresentasikan apa yang telah diperoleh dari pengetahuan. Representasi terdiri dari tujuan-tujuan yang digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tertentu. Empat, teknik representasi pengetahuan fundamental dalam AI. Pertama, representasi logika. Pengetahuan dan penalaran logis memainkan peran integral dalam kecerdasan buatan. Logika formal adalah alat yang paling membantu dalam bidang ini. Ini adalah bahasa dengan representasi yang tidak ambigu, yang dipandu oleh aturan konkret tertentu. Representasi pengetahuan sangat bergantung bukan pada logika apa yang digunakan, tetapi pada metode logika yang digunakan untuk memahami apa atau merugikan. Aturan logika yang berbeda memungkinkan untuk mempresentasikan hal yang berbeda sehingga menghasilkan inferensi yang efisien. Dua, jaringan semantik. Jaringan semantik memungkinkan Anda menyimpan pengetahuan dalam bentuk jaringan grafis dengan simpul dan busur yang mewakili objek dan hubungannya. Jaringan ini dapat mewakili objek fisik atau konsep atau bahkan situasi. Jaringan semantik umumnya digunakan untuk mewakili data atau mengungkap struktur. Jaringan semantik sederhana adalah jaringan semantik sederhana dan mudah ya, diimplementasikan secara dipahami. Jaringan semantik lebih alami daripada representasi logis. Jaringan semantik memungkinkan untuk mengkategorikan objek dalam berbagai bentuk dan kemudian menghubungkan objek tersebut. Jaringan semantik juga memiliki ekspresi yang lebih besar daripada representasi logis. Empat teknik representasi pengetahuan fundamental dalam AI.
Representasi bingkai. Bingkai adalah kumpulan atribut dari nilai terkaitnya yang menggambarkan entitas di dunia nyata. Bingkai adalah struktur seperti rekaman yang terdiri data slot dan nilainya. Slot dapat memiliki berbagai ukuran dan jenis. Slot ini memiliki nama dan nilai, atau slot dapat memiliki subbidang yang diberikan nama sebagai aspek. Aspek yang memungkinkan Anda memberikan batasan pada bingkai. Tidak ada batasan atau pembatasan pada nilai aspek yang dapat dimiliki slot atau jumlah aspek yang dapat dimiliki. Dengan mengumpulkan bingkai yang saling terhubung akan lebih bermanfaat. Ini adalah teknik representasi pengetahuan fleksibel yang digunakan oleh berbagai aplikasi AI. 4. Aturan produksi. Representasi berbasis aturan produksi memiliki banyak properti yang penting untuk representasi pengetahuan. Representasi ini terdiri dari aturan produksi, memori kerja, dan siklus pengenalan tindakan. Representasi ini juga disebut aturan kondisi tindakan jika kondisi aturan benar menurut basis data. Saat ini tindakan yang terkait dengan aturan tersebut dilakukan meskipun aturan produksi tidak memiliki semantik yang tepat untuk aturan tersebut dan tidak selalu efisien. Aturan tersebut mengarah pada tingkat modularitas yang lebih tinggi, dan ini adalah sistem representasi pengetahuan yang paling ekspresif. Mengapa representasi pengetahuan penting untuk sistem AI? Representasi pengetahuan membekali agen AI dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas paling rumit berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dari pengetahuan yang diberikan kepada mereka. Pengetahuan yang diberikan kepada mereka dapat berupa pengalaman manusia, solusi masalah, aturan instan, respon terhadap skenario tertentu yang dipresentasikan dengan cara tertentu agar agen AI dapat memahami dan mempelajari presentasi pengetahuan adalah teknik yang paling mendasari beberapa teknologi dan mesin yang dapat di sekitar kita. Pengembangan perangkat lunak AI dapat memecahkan masalah yang rumit atau menyelesaikan tugas yang sulit dengan sukses hanya dengan mengandalkan basis pengetahuan yang menjelaskan cara mendekati dan melakukan setiap tugas. Representasi pengetahuan merupakan bidang AI yang berkaitan dengan pemahaman, perancangan, dan penerapan. Cara-cara mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah
dipahami oleh mesin sehingga program AI dapat menggunakan informasi ini. Satu, dapat informasi yang tersirat oleh agen AI. Dua, berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa alami. Tiga, putusan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Empat, merencana kegiatan masa depan. Lima, memecahkan masalah di area yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Manfaat representasi pengetahuan dalam AI. Representasi pengetahuan merupakan kekuatan pendorong yang melengkapi program AI untuk mendukung dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan meminimalkan resiko serta kesalahan. Representasi pengetahuan dalam AI memberikan beberapa manfaat. Satu, menyederhanakan penemuan pengetahuan dalam bisnis dengan menangkap, menyimpan, dan mengambil pengetahuan melalui teknik seperti pencarian semantik, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran mesin. Dua, memungkinkan organisasi untuk menghubungkan dan mengambungkan pengetahuan di berbagai proses dan mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber. Tiga, menjaga bisnis pengetahuan perusahaan tetap mutakhir dengan menghapus informasi yang tidak diinginkan dan ketinggalan zaman dan mendorong tenaga kerja untuk memperbarui pengetahuan data secara berkala dalam sistem. Empat, memudahkan pelacakan kinerja organisasi dan metrik manajemen pengetahuan seperti kinerja individu dan tim, rasio penyelesaian panggilan pertama, rasio pembatalan panggilan rata-rata, waktu penyelesaian rata-rata, dan sebagainya. Lima, memastikan bahwa semua karyawan Anda berada di halaman yang sama dan bekerja dengan informasi yang sama untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang konsisten. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.